Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran dan sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya di lisan saja, tetapi dengan perbuatan yang nyata sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul akan terjadi suatu masa di mana manusia akan mencintai 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zaman yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa." Akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia adalah alam yang fana, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan rusak dan binasa. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Bumi, langit, matahari, planet-planet, dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya pasti akan musnah dan binasa. Kemewahan, kemegahan, kedudukan, jabatan dan kedudukan, tak ada yang kekal karena semua itu pasti akan sirna. Namun apa yang terjadi? Semua yang sifatnya fana ini justru disenangi oleh banyak orang. Apakah ini suatu hal yang salah? Tentu tidak salah. Karena tidak ada larangan bagi kita untuk hubbud dunia atau cinta kepada dunia. Namun yang harus kita ingat bahwa terlalu mencintai dunia dapat menyebabkan kita lupa dengan kehidupan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Padahal kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah tempat singgah sementara dalam rangkaian kita untuk mencari bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatu dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal selamanya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 39. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, lanjutan dari hadis tersebut adalah wa yuhibbunal hayyah wa yansawnal maut. Mereka akan mencintai kehidupan dan akan melupakan kematian. Hadirin rahimakumullah. Mati adalah suatu keadaan yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Tak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Meskipun demikian, banyak orang yang melalaikan mati dan seolah-olah mati tidak akan pernah terjadi. Padahal yang kita tahu bahwa kematian pasti akan datang, tak akan kita pernah menduga-duga sebelumnya. Bahkan tidak jarang orang yang paginya masih dalam keadaan segar dan bugar, sorenya ia telah tiada. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya, "Walikulli ummatin ajalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yasta'dimun." Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya dalam sedetik pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan hadis di atas yang ketiga adalah wa yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Mereka akan mencintai gedung-gedung dan mereka akan melupakan kubur. Membangun gedung-gedung dan rumah-rumah yang megah tidak ada larangannya dalam Islam. Rasulullah pun senang jika umatnya memiliki rumah yang indah, gedung-gedung yang megah. Akan tetapi janganlah kemewahan dan kemegahan itu melupakan rumah terakhir kita, yaitu kuburan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-qabru awalu manzilim min nazilil akhirati wa akhiru manzilim min manazili dunya." Yang artinya, kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Hadirin rahimakumullah. Masih lanjutan hadis di atas yang keempat, wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab atau perhitungan. Di alam akhirat kelak, semua manusia dihisab dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas dasar apa yang telah ia lakukan selama ia hidup di dunia ini. Perbuatannya, hartanya, umurnya, semua akan diperiksa dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan yakinlah tak ada satupun yang akan tercecer. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa
yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir disebutkan dalam hadis tersebut, wa yuhibbunal khalat wa yansawna khaliq. Mereka akan mencintai makhluk dan mereka akan melupakan siapa penciptanya. Di akhir masa ini banyak manusia yang mencintai keindahan, kemegahan dunia, yang tidak lain adalah hanyalah semua itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah curahkan untuknya. Maka ketahuilah saudaraku, sesungguhnya mereka itulah tergolong orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi mina ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa hiya ad-damu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa antihi la'alakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Baiklah, di khutbah yang kedua ini khatib akan menyimpulkan kesimpulan khutbah yang pertama. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada umatku di suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, mereka akan mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, mereka akan mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Yang ketiga, mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Yang keempat, mereka akan mencintai harta benda dan melupakan hisabnya. Dan yang terakhir, mereka akan mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang senantiasa seimbang dan dapat memanfaatkan umur kita, kehidupan kita, harta kita, ilmu kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminal innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.